pulang pagi-pagi ya. Mudah-mudahan sih tidak mengganggu ya Pak ya. Oke. Yang diinginnya itu mau sharing. Wah, Nah, sharingnya itu gimana ya biar agak plong gitu untuk mengajar nah, satunya. kebetulan hari ini pada kesempatan ini saya ada waktu banyak Bu, jadi kebetulan saya tidak ngajar hari ini karena ada pelajaran olahraga. Iya. Ya, saya ada waktu banyak Bu buat Ibu. Ya. Apa kabarnya Bu? Nah, ini sekarang Bu sepertinya banyak kerjaan Bu. Ya banyak sekali kerjaan di rumah kan banyak kerjaan, tapi kan kita sebagai guru kan harus mampu. Modelnya mana yang didahulukan, namanya kalau memang jam 6:30 harus kita di sekolah, ya siapkan. Di rumah juga harus, kita sebagai keluarga juga harus punya bagaimana ya Sharing sebentar untuk minta waktu. Nah, untuk sharing kali ini ya, diskusi kita kali ini Bu, ya. kira-kira apa nanti yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan diskusi kita kali ini Bu? Oh ya, yang perlu saya dapatkan itu ya, yang modelnya saya karena mengajar di kelas 1 ya, di kelas 1 banyak kendala ya, kendala kan ada anak-anak yang pinter, bukan bodoh bukan ya, makanya modelnya untuk sharingnya itu supaya bisa bagaimana nanti apa namanya itu ya, supaya anak-anak itu bisa berubah bagaimana cara saya mengajar itu supaya anak-anak itu ada yang kendalanya kan ada di kelas 1 kan banyak ya, kendalanya ya. Jadi nanti Ibu setelah sharing ini Ibu mendapatkan jawaban bagaimana caranya mengatasi belajar ya, bisa lebih dimengerti oleh anak-anak keadaannya kan seperti itu. Nah Bu, setelah saya tangkap seperti itu, kira-kira apa saja problematika yang Ibu hadapi selama di kelas ini? Problemanya itu ya tentunya pasti sih banyak ya, tapi saya berusaha sebagai seorang guru berusaha bagaimana caranya, soalnya di kelas 1 kalau anak-anak yang nggak bisa baca lalu digalain dia akan marah. Pokoknya saya sebagai guru kelas 1 mau dia sekolah saja sudah syukur ya. Lalu pokoknya kita berusaha bagaimana supaya anak itu belajarnya seneng dia belajar ya, sambil bermain belajar gitu modelnya ya, supaya anak-anak itu ke sekolah itu merasa senang supaya tidak ketakutan. Makanya yang berusaha bagaimana caranya untuk mengajar. Nah ini kebetulan di kelas 1 yang agak sulit ya, ada salah satu anak ini cewek ya. Kalau pas saya kasih soal ya, teman-temannya juga kasih soal dapat nilai 100 kan. Ini ada anak yang satu ini padahal dia salah, dia harus nilainya dia 100, saya kasih 80 nggak mau, dia nangis langsung duduk di lantai, nangis ya, sampai tangannya saya ini ya dipegang-pegang kan ya, makanya dia nangis terus, pokoknya saya harus dapat nilai 100, pokoknya harus 100, padahal dia itu salah. Itu kan selama ini Ibu membimbing anak itu sepertinya sedikit seperti kewalahan. Kewalahan karena dia menangis kan, karena dia menangis ya. Akhirnya teman-temannya kan terganggu jadinya teman-temannya yang sudah bisa itu, kalau umpamanya saya kasih dia nilai 100 padahal dia salah, otomatis temennya itu akan iri. Dan saya juga sebagai guru kelas 1 penanaman konsepnya juga salah. Kebetulan kalau umpamanya bahasa Indonesia sih kita bisa tulisannya, kita bisa nilainya kan. Ini matematika untuk penanaman konsep umpamanya puluhan satuan, dia salah menempatkan puluhan satuan kan disalahkan, dia nangis. Kalau saya kasih dia nilai 100, otomatis penanaman konsep di kelas 1 itu akan salah. Jadinya kan nanti kelas 2 terus dia akan salah. Makanya penanaman konsepnya itu akhirnya dia terus nangis sampai kadang-kadang sampai setengah jam, bingung kan jadinya. Anak-anak yang lain jadinya agak kebingungan kan, Bu kenapa itu begini Bu, kenapa kok nangis terus. Mungkin perilaku yang lain selain anak itu menangis saat Ibu
kasih nilai atau saat pelajaran lain Tuh, bagaimana Bu? anak-anak yang lain. Ya, anak-anak yang lain. Oh ada sih, modelnya anak-anak kelas 1 kan biasa kalau belum selesai dia nangis, itu kan bisa diatasi. Ya. Kalau yang ini, yang berarti satu ini, anak yang satu ya, ini ya agak sulit, soalnya terganggu jadinya. perasaan Ibu saat Ibu mengajar dengan kondisi murid yang Ibu hadapi seperti itu. Memang sih agak gini ya sedikit ya, mesti, tapi enggak sih terlalu. Kita kan namanya aja anak-anak, di kelas 1 itu enggak usah lah dipikirkan yang seperti itu. Makanya bagaimana usahanya gitu modelnya supaya anak-anak itu, anak yang satu itu tidak menangis lagi kalau dapat nilai kecil. Pokoknya kasar dia dapat nilai kecil, dia nangis. Temannya dapat, pokoknya harus dia nilainya 100. Itu yang Berarti, agak kebingungan. apakah Ibu sudah kemarin sempat melihat latar belakang orang tua anak-anak itu? Sudah langsung saya panggil orang tuanya kan. Ya, saya panggil, kenapa kok seperti ini? Oh, di rumah orang memang seperti itu, kayaknya kurang diperhatikan. Bilang diperhatikan enggak sih ya? Ya, diperhatikan sama orang tuanya, tapi kadang-kadang di rumah dia terlalu dimanja mungkin kan sama ibu. Pokoknya kalau dia salah di rumah dia dapat nilai 100. Sedangkan kan di sekolah terbawa jadinya. Salah dia dapat nilai. Kalau di rumah kan ada yang teman-temannya kan. Pokoknya saya harus nilai 100. Kalau di sekolah kan ada temennya. Ada teman-temannya itu. Iya. Sehingga kalau misalnya dia salah tidak mendapat nilai, dia akan menangis. Iya, akan menangis. Itu yang membuat kadang-kadang bingung kita itu sebagai guru, bagaimana caranya supaya anak ini mau dia nerima biarpun dia kalau dia betul ya 100. Problem yang sedikit Ibu hadapi selama Ibu mengajar di kelas 1, jadi ada anak yang memang mungkin secara psikologis dia kalau dikasih nilai di bawah 100 dia akan nangis kan. Nah, jadi ada beberapa mungkin rencana ya yang akan Ibu lakukan. Seperti tadi Ibu sudah yang pertama sudah mengunjungi orang tuanya, sehingga menanyakan bagaimana psikologis anak belajar di rumah, bagaimana cara belajar di rumah kepada orang tuanya. Ibu sudah lakukan ya. Nah, kemudian apakah Ibu sudah menanyakan atau berkonsultasi dengan kepala sekolah mungkin? Sudah. Ya, terus bagaimana pesan kepala sekolah dengan hal yang terjadi yang dialami? Ya, pokoknya gimana kita memperhatikan, disuruh dari perhatikan. Pokoknya perhatiannya yang lebih sama anak itu. Ya, karena dia ngomong juga enggak begitu. Enggak mau dia ngomong, tapi dia pintar. Pintar, padahal dia nulis tulisannya bagus. Cuman itu aja, kalau nilainya kecil, pokoknya nilainya harus dia 100. Bahwa psikologis anak itu seperti itu sudah ditanyakan kepada orang tua, kemudian kepada ibu kepala sekolah juga sudah dapat sharing tentang bagaimana. Nah, adakah dari Ibu sendiri punya istilahnya ide untuk bagaimana cara Ibu agar bisa Ibu mengajar dengan dengan baik, kemudian dengan adil? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Kalau yang itu sudah saya lakukan modelnya kan kasih sudah anak-anak tugas. Yang pertama kasih tugas, yang itu juga ikut kasih tugas langsung dia maju. Coba lihat dulu ini mana yang salah kan, dipanggil dah anak itu kan. Itu kalau anak-anak kalau memang salah perbaiki enggak apa-apa. Ibu enggak akan marah, salah enggak apa-apa. Perbaiki lagi, setor lagi biar dapat nilai 100. Kalau kamu nyetor langsung sekali, langsung salah, kalau nilainya 80 nangis, itu enggak boleh begitu ya. Kalau di rumah sekarang di rumah itu sih nggak ada yang iri, teman-temannya kan jadi iri jadinya. Kok nilainya kok dia salah kok bisa nilai. Pendekatan personal dengan memberikan tugas. Selain pendekatan personal, tentunya masih ada mungkin dari Ibu apa ada cara lain yang belum Ibu ungkap untuk mengatasi masalah itu? Yang belum diungkap sih nggak gini ya. Modelnya anak itu nggak ada sih, tapi sudah mulai. Sering kan waktu ini sudah mulai dia agak nggak nangis ya sekarang. Udah mulai dia ungkap, saya sini dulu sebentar, katanya
langsung temennya yang mengerjakan saya panggil, pokoknya individu saja saya Ya, tulis dulu ya, beneran individu tulis. Sekarang langsung dia nyetor, langsung nggak berani dia nyetor, nggak apa-apa, sini dulu sebentar, sini nggak apa-apa, salah gitu. Langsung mulai dia berusaha dia supaya bagaimana dia benar kok. Makanya anak-anak kalau mau mengerjakan itu harus benar-benar dulu dilihat, ya, diperiksa. Kalau sudah diperiksa baru disetor, langsung terus diperhatikan.